Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Di video pembelajaran ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia di kelas 10. Sebelum masuk ke materi, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, materi yang akan dibahas yaitu teks anekdot. Kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai yaitu pada ranah pengetahuan 3.3 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian ranah keterampilannya 4.3 mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot merupakan cerita singkat yang fiktif dan lucu tentang pribadi seseorang atau beberapa tokoh yang benar-benar ada, digunakan untuk menyindir, mengkritik, mengecam, dan sejenisnya. Fungsi dari anekdot terbagi dua, ada fungsi primer, yaitu sebagai sarana mengekspresikan rasa ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Fungsi sekunder, yaitu sebagai bahan hiburan, analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, sebagai penarik perhatian, dan sebagainya. Struktur teks anekdot memiliki 5 bagian. Yang pertama abstrak atau abstraksi, merupakan bagian pembuka cerita yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Kemudian yang kedua ada orientasi. Bagian ini merupakan bagian awal sebelum mencapai krisis atau bagian pengenalan, berisi pengenalan latar. Ada latar waktu, tempat, suasana, dan masalah yang akan muncul pada bagian krisis. Yang ketiga, krisis, berisi puncak cerita atau puncak konflik yang mengundang rasa penasaran pembaca atau pendengar. Yang keempat, ada reaksi, merupakan bagian penyelesaian atas masalah yang ada di bagian krisis tadi. Di bagian ini muncul peristiwa yang menggelitik atau yang mengesankan. Yang terakhir ada koda, bagian penutup berisi pernyataan yang mengakhiri cerita. Bagian ini bersifat opsional karena tidak semua anekdot dilengkapi dengan koda. Struktur tersebut merupakan struktur umum dari teks anekdot ya. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, artinya menilai makna tersembunyi dalam sebuah teks anekdot dan pesan yang ingin disampaikan. Untuk mengevaluasi, kita perlu mendata pokok-pokok isi anekdot. Pokok isi anekdot yang pertama ada masalah yang dibahas dalam teks anekdot, yang kedua unsur humor, dan yang ketiga kritikan atau makna tersirat yang disampaikan dalam sebuah teks anekdot. Itu yang perlu didata ya. Nah, kita juga perlu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tapi mengena atau tepat sasaran. Mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot, artinya menyusun teks anekdot melalui makna tersirat. Berikut ini langkah-langkah menyusun sebuah teks anekdot. Yang pertama yaitu tentukan tema. Temanya dipilih dari makna tersirat yang ingin disampaikan. Misalnya, temanya tentang sudah duduk lupa berdiri. Kemudian yang kedua, tentukan masalah yang dikritik sesuai temanya. Misalnya tadi temanya sudah duduk lupa berdiri, berarti masalah yang ingin dikritik mengenai pejabat di pemerintahan yang tidak rela untuk melepas kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, tentukan humor atau kelucuannya.
Selain untuk membuat tulisan menarik dibaca, humor dalam anekdot juga sebagai media penyampaian pesan, biasanya tertulis dalam dialog tokoh. Yang keempat ada tokoh. Jumlah tokoh bisa 2 atau lebih, karena anekdot juga dapat ditulis dalam bentuk percakapan atau dialog. Yang kelima, menyusun kerangka. Susunannya mengikuti struktur teks anekdot. Yang keenam, alur. Biasanya menggunakan alur maju yang mengalir cepat, karena anekdot merupakan cerita singkat yang mengemas suatu peristiwa dalam bentuk satir ya atau sindiran. Kemudian terakhir, kembangkan menjadi teks anekdot yang utuh. Baik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.